Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Mariana Sustijoan. Saya dari kelas 10 4. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya tentang pelanggaran protokol kesehatan di masyarakat masa pandemi COVID-19. Pada presentasi ini saya akan membahas pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Sebelum membahas lebih detail, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu COVID-19. Selanjutnya, teman-teman akan mendapatkan gambaran umum bagaimana dan apa yang dimaksudkan dengan pelanggaran. Lalu kita akan masuk pada inti topik, yaitu pelanggaran protokol kesehatan di masyarakat. Pada akhir presentasi, tidak lupa saya akan memberikan bagaimana atau cara-cara menghindari juga mencegah agar tidak terkena paparan virus corona 19. A. COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Gejala-gejala virus corona ini ialah sebagai berikut. A. Gejala yang paling umum yaitu demam, batuk kering, kelelahan. B. Gejala yang sedikit tidak umum, rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. C. Gejala serius, kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. B. Pelanggaran. Saya akan memberikan gambaran umum tentang apa itu pelanggaran. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan atau suatu perilaku yang menyimpang. Dengan kata lain, perilaku-perilaku yang dibuat oleh seseorang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. C. Inti dari presentasi saya. Pelanggaran protokol yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kurang disiplin dalam penggunaan masker. Yang kedua, kurang kedisiplinan dalam menjaga jarak. Ketiga, kurang kedisiplinan dalam mencuci tangan. Keempat, berkerumun di tempat tertutup maupun terbuka yang sangat-sangat melanggar protokol kesehatan. Yang kelima, menyapa kawan atau lawan berbicara dengan berkontakan langsung. Keenam, kurangnya kesadaran setiap orang yang akan membuat kemungkinan corona terus berlanjut. Ketujuh, keluar rumah hanya untuk keperluan yang tidak penting. Ini juga akan dapat lebih mudah membuat kita gampang terkena paparan virus corona 19. D. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga diri teman-teman dan orang lain aman dari COVID-19? Pertahankan jarak setidaknya 1 meter antara teman-teman dan orang lain untuk mengurangi risiko infeksi saat mereka batuk, bersin, ataupun berbicara. Pertahankan jarak yang lebih jauh antara kamu dan orang lain saat berada di dalam ruangan. Semakin jauh, semakin baik. Jadikan memakai topi masker sebagai bagian normal dari berada di sekitar orang lain. Penggunaan penyimpanan dan pembersihan atau pembuangan yang tepat sangat penting untuk membuat masker seefektif mungkin. Berikut dasar-dasar cara memakai masker. Bersihkan tangan teman-teman sebelum kamu mengenakan masker, serta sebelum dan sesudah teman-teman melepas dan setelah kamu menyentuh kapan saja. Pastikan itu menutup hidung, mulut, dan dagu teman-teman. Saat kamu melepas masker, simpan dalam kantong plastik bersih dan cuci masker setiap hari, jika itu adalah masker kain. Atau buang masker medis di tempat sampah. Jangan gunakan masker dengan kain. E. Jangan lupa dasar-dasar kebersihan yang baik. Bersihkan tangan secara teratur dan menyeluruh dengan antiseptik berbasis alkohol atau cuci dengan sabun dan air. Ini menghilangkan kuman termasuk virus yang mungkin ada di tangan teman-teman. Hindari menyentuh tangan, mata, hidung, dan mulut teman-teman. Tangan menyentuh banyak permukaan dan bisa terkena virus. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut teman-teman. Dari sana, virus bisa masuk ke tubuh teman-teman dan menginfeksi tubuh. Tutupi mulut dan hidung teman-teman dengan siku atau tisu yang tertekuk saat batuk atau bersin. Kemudian, segera buang tisu bekas ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan
tangan teman-teman. Dengan begitu, mengikuti kebersihan pernapasan yang baik, teman-teman melindungi orang di sekitar teman-teman dari virus yang menyebabkan pilek, flu, dan COVID-19. Bersihkan dan desinfektan permukaan sesering mungkin, terutama yang sering disentuh seperti gagang pintu, keran, dan layar HP. Keren itu kalau kita patuhi protokol